dan tentunya silakan dicatat karena nanti di akhir sesi itu nanti akan ada salah satu untuk memberikan kesimpulan seperti ini ya Pak. Karena kalian udah tahu kan nama-nama katanya di sini, udah tahu kan ya? Nah, jadi kita langsung mulai aja ya. Sebelumnya sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Udah salah malam lagi. Jadi pada pertemuan selanjutnya aku akan membahas tentang wabah penyakit dalam fiqh hadis. Langsung saja pada materi utama saya sendiri. Baik, pertama-tama yaitu definisi wabah. Wabah adalah kondisi di mana penyakit menular dikategorikan sebagai luar biasa. Wabah menjangkit kepada manusia yang sensitif melalui beberapa cara yang disebut dengan mode of transmission, yaitu bisa terjadi secara langsung atau melalui perantara. Jika ditinjau dari aspek epidemiolog atau cabang ilmu kesehatan untuk menganalisis sifat atau penyebaran penyakit dan berbagai masalah kesehatan. Penyebaran penyakit ini dapat bersifat lokal, regional maupun internasional. Wabah atau pandemi bukanlah hal yang baru ditemui dalam sejarah peradaban manusia di bumi ini. Wabah menular dari manusia ke sejarah. Dalam dunia kesejarahan Islam dikenal dengan taun. Sejarah Islam mengakui ada kurang lebih 5 kali taun yang paling besar dan paling banyak merenggut nyawa. Taun tidak pernah muncul lagi dalam sejarah hingga muncul wabah Ebola di Afrika Barat yang menarik perhatian publik internasional pada tahun 2014. Hingga pada tahun 2020 ini muncul lagi pandemi COVID-19 yang menggegerkan semua pihak dunia termasuk Indonesia. Nah, dulu wabah adalah penyakit di mana penyakit menular dikategorikan sebagai penyakit luar biasa. Wabah itu kayak pandemi kemarin tahun 2020 sampai sudahnya. Nah, dulu itu sebelum adanya Ebola di Afrika Barat ataupun sebelum adanya pandemi COVID-19 itu ada taun. Taun ini adalah penyakit di mana penyebarannya itu melalui udara. Bisa bahkan merusak sistem tubuh dan badan manusia. Nah, Ibnu Hajar berpendapat bahwa penyakit taun amwas ini, jadi disebutnya itu taun amwas, adalah wabahnya itu sudah merupakan penyakit yang memang mematikan, dimulai dari pernapasan manusia lalu terjangkit ke badan manusia sehingga manusia akan kesakitan. Ibnu Hajar berpendapat bahwa penyakit taun amwas ini sudah ada pada Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan pada masa Umar bin Khattab ini penyakit taun ini sudah merenggut banyaknya 25.000 jiwa. Yang dulu kan penduduknya itu bukan sebanyak sekarang. Tema hadis pencegahan wabah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yaitu hadis mempunyai isi kandungan yang komprehensif, mencakup informasi dalam menghadapi permasalahan di segala zaman, begitu pula mengenai informasi praktik pencegahan penyakit menular yang sudah diinformasikan oleh hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembatasan sosial atau disebutnya lockdown. Berikut redaksi hadis Rasulullah berkenaan dengan pembatasan sosial bagi wilayah yang terjangkit wabah. Yang mana hadisnya yaitu hadatsana Abdullah bin Yusuf karena Maryam bin Shihabin anak dari bin Amiri an-Marab wa ila sami para makana bisyarro balak an-narwa ba'an qadwaqa abisami faqdar Abdul Rahman bin Auf anna Rasul
dilanda wabah mematikan, yakni penyakit taun yang tadi, dan mereka menerapkan lockdown di negeri Syam yang terjangkit wabah, dan pada saat itu akan ada pertemuan. Nah, pada saat mau lockdown itu ada pertemuan antara bangsawan di Syam untuk kepentingan pemerintah. Rasulullah melarang pertemuan tersebut dengan menurunkan hadis yang demikian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Asma. Selanjutnya ini ada karantina. Berikut redaksi hadis Rasulullah berkenaan dengan karantina, yakni pemisahan antara orang yang sehat dengan orang yang berpotensi terjangkit penyakit. Yang mana hadisnya berbunyi, hadasana Abul Yaman akhbarana Shu'aib an Zuhri qala hadasani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Aba Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la adwa qala Abu Salamah bin Abdurrahman sami'tu Aba Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la turidul mumridha ala musihi, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Shu'aib dari Az-Zuhri, dia berkata telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada adwa atau keyakinan adanya penularan penyakit. Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, saya mendengar Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, janganlah kalian mencampurkan antara orang yang sakit dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, asbabul wurud hadis ini yaitu ketika pada saat itu unta yang dimiliki para kaum Baduy terkena penyakit menular dan dikhawatirkan akan menular ke manusia. Lalu Rasulullah menyeru untuk menjauhi unta tersebut dan memisahkan kandang unta antara yang sudah terjangkit dan unta yang masih sehat, dan menyuruh para pemiliknya untuk tidak menengoknya. Dan nah, dari hadis tadi, sebelum adanya COVID kemarin, jadi pada masa Rasulullah sudah ada wabah penyakit sebelum wabah penyakit itu, diantaranya yaitu penyakit unta. Jadi Rasulullah menyuruhkan kepada umatnya yaitu untuk mengadakan karantina, yaitu memisahkan antara yang sehat dengan yang sakit. Supaya apa? Supaya tidak terjadi penyebaran virus penyakit tersebut. Terus selanjutnya saya kembalikan lagi kepada presentator yang lain. Baik, selanjutnya yaitu anjuran untuk berobat. Hadis Rasulullah yang berkenaan dengan anjuran untuk berobat bagi yang sakit. Hadis tersebut berbunyi, hadasana Muhammad bin Ubadah al-Waziri, hadasana Bazid bin Haruna Akhbarana Ismail bin Ayyati an Sa'dabata bin Muslimi an Abi Imrana al-Ansari an Nabi Dardai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha anzala da'a wa ja'ala likulli da'i dawa'a fatada wa wala tadawu bil haram. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubadah al-Wasiti, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harus, telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Ayyashi dari Salabah bin Muslim, dari Abu Imran al-Ansari, dari Ummu ad-Darda, dari Abu ad-Darda, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obatnya. Maka berobatlah, dan jangan berobat dengan
poin. Setiap penyakit bisa disembuhkan, artinya bisa universal. Karena itu termasuk penyakit yang fatal dan berbagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter karena tidak ada obatnya. Menegaskan Allah telah menciptakan obat-obatan untuk mengobati semua penyakit. Namun ilmu tentang obat-obatan ini tidak diturunkan kepada umat manusia. Jadi ketika sakit Islam mengajarkan untuk berobat dan kita mengajarkan untuk berobat juga kita sebagai manusia harus selalu menjaga kesehatan. Jikalau sakit kita dianjurkan untuk berobat, maka dengan izin Allah penyakit itu akan sembuh. Akhirnya setelah diterapkan pencegahan perubahan sosial yang diterapkan di Indonesia sama dengan perubahan sosial yang diberlakukan di saat dan di mana pemerintah Islam pada saat itu melarang kerasnya diadakannya kegiatan yang mengundang banyak orang apalagi dari luar daerah meskipun untuk kepentingan negara dan pemerintahan sebagai penyakit yang menular dan memiliki resiko yang cukup berbahaya. Dan oleh karena itu Islam menganjurkan agar kita atau harus ekstra hati-hati untuk menjaga jarak dengan orang tempat atau benda yang mungkin menyebar. Berkaitan dengan hal tersebut, Al-Asqalani menegaskan bahwa dalam keadaan ini juga mengadakan kegiatan yang tidak bukan dalam bentuk Baik, yang lain sudah dijelaskan oleh kakak ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Boleh. Sebutkan nama, panggilannya siapa, kemudian pertanyaan. Dan juga boleh berdiri. Apakah virus corona dapat dikeluarkan melalui udara? Apakah virus corona itu bisa dikeluarkan melalui udara? Terima kasih, Ica. Selanjutnya, apa ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, baik. Sebutkan nama, biasa dipanggil apa? Intan. Intan? Oh, sering dipanggil Intan. apa yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit virus corona? Oke, apa yang? Apa yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit virus corona? Terima kasih, Intan. Di sini ada namanya Melani juga ya? Ya, ada. Siapa? Ada Melani, ada Intan. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Boleh, silakan. Bukan namanya. Sandra. Aulia. Aulia. Apa pertanyaannya? Oke, terima kasih Aulia. Kalau jawabannya ditunggu dulu ya. Izin menjawab pertanyaannya yang apakah virus corona dapat ditularkan melalui udara? Jawabannya itu nggak bisa ya. Virus corona itu disalurkan atau ditularkan melalui kontak dengan tetesan kecil atau droplet. Nah, melalui saluran pernapasan. Tadi siapa yang tanya itu? Oke, bisa kita lagi.
Izin menjawab pertanyaannya tadi tentang apa yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus. Siapa yang bertanya? Izin menjawab ya. Untuk apa yang harus dilakukan untuk mencegah penyakitnya bisa dimulai dengan membiasakan cuci tangan sebelum makan. Kan semenjak pandemi COVID kemarin suka ada wastafel ya kalau mau masuk sekolah. Nah, biasakan setiap pagi. Atau juga bisa dengan menjaga kesehatan dan kebugaran dengan makan makanan yang sehat, minum minuman yang baik, minum air putih teratur. Udah gitu. Cukup. Tadi yang nanya bagaimana cara virus menginfeksi tubuh siapa? Aulia ya? Di sini saya akan mencoba menjawab. Jadi cara virus itu menginfeksi tubuh itu menyebar melalui tetesan air liur yang muncrat dari mulut orang akibat batuk atau bersin, yang kemudian itu masuk ke orang yang berada di dekatnya melalui mulut, hidung, dan mata. Makanya kan waktu kejadian COVID-19 kemarin kan dianjurkan untuk memakai masker ya. Yaitu tujuannya untuk apa? Agar ketika seseorang batuk ya, walaupun memang itu bukan virus COVID, memang gejala batuk biasa, tapi kan kita sebagai manusia itu waspada itu harus ya. Makanya takutnya memang orang tersebut itu terinfeksi virus yang mematikan gitu. Makanya dianjurkan untuk memakai masker agar ketika dia batuk itu air liurnya itu tidak mengenai orang yang sehat gitu. Paham ya? Jadi cara menginfeksi itu dari air liur seseorang kemudian ke orang yang sehat. Paham? Terima kasih. Oke, mungkin sesi pertanyaan selesai. Ada yang mau nanya lagi? Apa aja alhamdulillah sayang. Pertanyaan lagi aja. Barangkali materi yang tadi disampaikan. Kalau misalkan nggak ada, sedikit ya Jangan tekan. tadi yang dimaksud wabah itu apa sih? Barang-barang apa jalannya soleh? Di tangannya siapa namanya? Ini wabah itu apa? Siapa namanya? Cindy. Tepuk tangan dong buat Cindy. Katanya wabah itu penyakit yang menular yang bisa menjangkit manusia, penyakit yang mematikan. Selanjutnya ada lagi yang ingin menyampaikan materi yang sudah kakak-kakak di sini jelasin. Ada yang nyatet nggak apa gitu selain wabah itu apa? Oke. Karena sesi pertanyaan juga sudah, di sini kita mau icebreaking terlebih dahulu. Gamesnya simple ya. Dengerin. Pada waktu itu ya. Kalau kakak di sini bilang pagi, tepuk sekali. Coba pagi. Kalau siang 2 kali. Kalau sore enggak. Cuma diam. Kalau ada yang ketahuan aku maju. Kalau malam 3 kali. Coba kita tes dulu ya. Pagi, siang, sore. Masih tes apa?
Oke, tepuk tangan buat Tiara. Bagus, silakan di depan Tiara. Yang kedua siapa tadi? Nih. Siapa Mbak? Kipli. Kipli. Hah? Dipanggil apa? Kipli, kamu tuh mojok-mojok mau ngapain nanti? Ini kayak Fikri mau baru masuk ya? Ya. Suruh nyanyi aja lah. Coba secara logika wabah penyakitnya apa sih? Wabah teh apa sih? Penyakit. Berbahaya nggak? Terus cara menginfeksinya kepada manusia itu melalui apa? Terus cara menghindari wabah itu bagaimana? Berdoa. Pakai masker. Terus kemarin pas COVID gimana? Cuci tangan. Terus Berdiri. disuntik nggak? Vaksinasi udah keberapa? Kedua, ketiga belum? Nah, jadi cara agar tidak terkena wabah penyakit katanya cuci tangan, terus pakai masker, vaksinasi katanya gitu. Tapi nggak Afdol nggak ya? Tadi nggak ikut ya? Ya. Kasih teman lagi ya? Ya. Tapi nyanyi teh. Ini terakhir, ini dulu. Kak, Pepe namanya siapa? Klik aja. Belum. Alia, apa yang Alia ketahui tentang materi yang udah kakak sampaikan? Yang tahu aja nggak apa-apa. Jangan lihat orang. Lu lihat video. Ayo. Mau duduk nggak? Apa mau dikasih hukumannya bareng? Kamu yang nyanyi, kamu yang jawab. Virus filosofi apa? Bisa jawab nggak? Bisa jawab kan? Itu teman-temannya sampai
Aku sortean. Gandeng. Cuma udah usah. Jadi wabah dan pandemi itu merupakan penyakit yang menular yang terjadi secara bersamaan di berbagai negara. Wabah penyakit menular dalam dunia Islam itu dikenal sebagai wabah Taun. Nah, setelah dilakukan kajian terhadap umat Islam mengenai pencegahan wabah penyakit menular dengan menggunakan metode ke depan sih ya, jam kumpulan. Dengan menggunakan metode syarah hadis tematik dapat diketahui bahwa ditemukan 3 hadis tentang pencegahan wabah penyakit menular dalam Sahih Bukhari nomor 5289